Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan semua teman-teman netizen yang super kece. Selamat datang nih di acara kita Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Yang bakal seru banget hari ini. Nggak sabar nih, kita bakal dapat ilmu yang bermanfaat, semakin dekat sama Yang Maha Kuasa, dan siap-siap mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Bersama saya Nelis Larasati Gufron. Tentunya saya nggak sendirian dalam perjalanan yang seru ini, karena ada nih Ustadz yang super kece, namanya Ustadz Nasrullah. Langsung aja kita sambut dengan penuh semangat Ustadz Nasrullah. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ara. Gimana nih kabarnya Ustadz, dan apakah sudah siap memberikan kita ilmu yang bermanfaat? Alhamdulillah, kabar baik, insya Allah siap. Oke, baik. Nah pemirsa, simak baik-baik ya, dan telinga yang tajam, karena ilmu dari Ustadz kita ini benar-benar juara. Kita bakal belajar dengan cara yang asik dan tentunya menyenangkan, dengan menyapa dan mendengarkan video-video pertanyaan netizen. Nah pemirsa, jangan lupa ya untuk follow Instagram kita @netizen bertanya TVmu. Oh ya Ustadz, kita juga mengajak semua pemirsa, baik orang tua, mahasiswa, anak muda, semuanya bisa mengirimkan video pertanyaannya atau DM ke Instagram kami ya, @netizen bertanya TVmu. Nah, kali ini kita mau bahas dengan tema bergaul dengan non-muslim. Nah, kita tahu bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, cinta, dan tentunya nggak suka yang namanya kekerasan. Nah, yang sering ditanyain nih, batas toleransi agama itu seperti apa sih? Nah, netizen juga sudah mengirimkan beberapa videonya, pertanyaannya ke kita. Nah, langsung aja yuk kita simak video pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda. Saya mau tanya Ustadz, bolehkah kita sebagai seorang muslim mendendam atau memusuhi orang yang non-muslim? Lalu bagaimana cara bergaul yang baik sesama manusia menurut syariat Islam? Begitu saja pertanyaan dari saya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Linda. Dia menanyakan, bolehkah kita sebagai seorang muslim mendendam atau memusuhi kepada orang yang bukan Islam? Bagaimana hubungan kita sesama manusia? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pertama-tama tentu saja jika pertanyaannya terkait dengan dendam, tentu saja dendam termasuk dari penyakit hati lah ya, dendam gitu. Artinya sesuatu yang buruk dibalas dengan yang buruk juga. Nah itu bukan bagian cermin ya dari al-akhlak al-karimah gitu ya kan. Kita sering didapat ya pencerahan, dapat diajari dari kecil tentang akhlak karimah gitu, akhlak yang mulia. Tentu saja dendam bukan bagian dari itu gitu ya. Kemudian selanjutnya terkait apa tadi setelah dendam, hubungan sesama manusia ya. Iya. Itu. Ya itu tentu saja pada prinsipnya selama itu berhubungan ya sesama manusia, bagaimana kita berinteraksi ya sesama manusia, tidak hanya manusia sebenarnya tetapi juga alam juga ya, semesta dan hewan-hewan juga termasuk. Nah, Islam seringkali kita bahas, sering sekali kita dengar sebagai rahmat lil alamin gitu kan, rahmatan lil alam. Jadi menjadi kasih, menjadi ada budaya, ada tradisi bahwa Islam menyebar gitu ya, menyebarkan kasih sayang kepada tidak hanya manusia tetapi alamin gitu, semesta, alam, universal gitu. Nah, pada artinya gitu secara umum Islam itu menjunjung tinggi nilai-nilai kerahmatan, nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai kebajikan gitu kepada semua gitu ya, kepada termasuk bukan cuma umat Islam doang tapi non-Islam juga ya Ustaz? Tidak hanya Muslim saja, bukan rahmatan lil muslimin gitu kan, tetapi rahmatan lil alamin gitu. Nah ini menjadi nilai dasar kita sebagai seorang muslim, bahwa kebermanfaatan, kebaikan itu harus
dilakukan kepada semua gitu ya. Nah, adapun nanti kemudian ada pengecualian gitu kan. Jadi termasuk dengan tidak melakukan diskriminasi kepada siapapun, mulai dari ras, agama, golongan, segala macam itu tidak boleh gitu ditiadakan dalam Islam, karena Islam pada sejatinya adalah semuanya itu pada dasarnya di mata Allah itu takwa memang gitu ya. Takwa, libasut takwa dzalika khair gitu. Jadi sebaik-baiknya pakaian itu adalah pakaian ketakwaan gitu. Maksudnya kiasan bahwa takwalah yang seharusnya kita junjung tinggi gitu. Itu yang membedakan. Selebihnya itu sama di mata Allah kayak gitu. Oke, aku juga pernah dengar katanya kalau kita berperang sama non-muslim itu darahnya halal dibunuh. Berarti orang kafir ini boleh dibunuh, Ustaz? Gimana? Nah, lain misalnya kalau konteksnya perang kan gitu ya. Kalau konteksnya perang, nah di sini kemudian perang kita itu banyak menilai perang sesama perang yang dilakukan Nabi dan juga para sahabat itu perang defensif. Perang defensif maksudnya perang untuk mempertahankan diri ya. Artinya ketika umat Islam itu diusik, ya dipersekusi, kemudian melawan balik begitu. Nah itulah perang defensif, bukan serta-merta ujuk-ujuk perang gitu ya. Tetapi karena diperlakukan dengan tidak baik, ya, kemudian turunlah tentang perintah-perintah perang gitu. Nah itulah kemudian ada kalau perang dimanapun, perang di mana kita bisa membunuh orang, itulah perang itu gitu ya. Dalam hukum positif pun, kalau tentara membunuh tentara musuh ya tidak akan dihukum pidana, karena apa? Konteksnya perang gitu ya. Di mana kita bisa bunuh orang, nah itu di perang memang. Tetapi bagaimana bunuh orang itu hal lain gitu ya. Gimana kita kalau dalam perang pun di mana kita bisa membunuh orang, tetapi membunuhnya juga dibatasi dalam Islam juga. Artinya bunuhlah atau peranglah dengan yang beradab lah, katakanlah seperti maksudnya beradab itu kalau sudah musuh meninggal janganlah mutilasi gitu ya, jangan dimutilasi. Bahkan ada perintah misalkan kalau perang itu jangan memotong pohon, jangan membunuh hewan-hewan yang tidak perlu, apalagi itu hewan yang kemudian menjadi sumber makanan para tentara, jangan merusak rumah ibadah. Itu ada petunjuk dari Nabi, dari sahabat Abu Bakar tentang perintah-perintah yang harus dilakukan ketika konteks perang. Nah, konteks perang aja begitu, apalagi tidak perang begitu. Berarti umat Islam ini harus tetap berbuat baik walaupun itu non-Islam ya, Ustaz ya? Oh iya, walaupun non-Islam gitu, walaupun non-muslim gitu. Iya. Berdasarkan Quran surat Al-Kafirun juga, agamamu untuk agamamu dan agamaku untuk agamaku ya, Ustaz? Ya, itu juga bagian dari itu juga gitu. Artinya pada prinsipnya adalah berbuat baik itu dilakukan ya ada ukhuwah basyariah kan istilahnya. Jadi bagaimana kita bisa menjalin persaudaraan itu sesama manusia gitu ya, bukan sesama muslim saja, karena bisa jadi itu menjadi syiar kita mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin tadi. Jadi Islam, citra Islam akan baik gitu kan, kemudian orang melihat Islam juga kemudian akan terpengaruh dan kemudian masuk Islam kayak gitu, bagian dari dakwah. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan netizen. Nah pemirsa, kita jeda sejenak, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab, masih dengan tema yang sama, bergaul dengan non-Islam. Tadi kan netizen sebelumnya nanyain boleh nggak kita mendendam seperti itu. Nah ini ada video selanjutnya nih yang nggak kalah serunya dari video sebelumnya. Langsung aja yuk kita simak video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Erinda Hidayat, izin bertanya, sejauh mana batas toleransi dan pergaulan kita sebagai seorang muslim dengan orang non-muslim? Bolehkah kita makan makanan yang disuguhkan oleh orang non-muslim saat kita bertamu ke rumah mereka? Dan bolehkah pula kita melakukan donor darah, baik itu sebagai penerima maupun pendonor untuk teman-teman kita yang non-muslim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih netizen Tasya, menarik banget nih pertanyaannya. Sampai sejauh mana sih toleransi dan batas pergaulan orang Islam dengan non-muslim? Boleh nggak kita makan makanan non-muslim saat kita bertamu di rumah non-muslim? Dan boleh nggak sih kita melakukan donor darah baik sebagai pemberi maupun penerima, Ustadz? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik ya, mengingat bahwa kita juga hidup di negara yang sangat majemuk gitu ya, penuh dengan rasa kebinekaan gitu, dan itu penting untuk membina gitu, merawat ya, tenun kebangsaan ini kalau kata beberapa pakar itu, sehingga kemudian Islam sebagai bagian dari bangsa ini perlu menjunjung tinggi nilai-nilai yang sudah disampaikan, termasuk nilai toleransi itu, karena Islam sejatinya ya itu bagian dari bab muamalah, bagaimana kita berinteraksi sesama manusia, sampai tentu saja itu boleh-boleh saja sampai ada yang melarangnya atau ada dalil yang melarangnya bahwa itu tidak boleh. Misalkan bahwa itu bagian dari muamalah adalah banyak sekali contoh Nabi yang dalam konteks apapun ya beliau juga berdagang dengan non-muslim ya, berdagang dengan misalkan Yahudi, menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi, kemudian ada kisah juga seorang Yahudi atau Nasrani, jasadnya itu lewat ya di hadapan Nabi, kemudian Nabi berdiri. Kemudian ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau Rasulullah berdiri? Padahal dia itu non-muslim. Kata Nabi, alaisat nafsan. Bukankah itu jiwa, bagian dari manusia yang juga harus dihormati gitu ya gitu. Ini bagaimana contoh Nabi, bahwa Nabi juga menghormati pemeluk agama lain gitu, walaupun tidak sama dalam hal keimanan gitu. Itu menjadi nilai kita yang perlu kita pegang teguh gitu ya, terutama hidup bertetangga, hidup bagaimana kita di kantor, kalau misalkan ada yang non-muslim. Dan tentu saja ada kemudian terkait dengan makanan, misalkan ya kalau kita juga bisa memastikan apa yang dimakan pertama kali adalah zatnya zat yang halal gitu kan. Kemudian kita juga kadang yang memberi makan itu atau si hostnya atau tuan rumahnya juga mengatakan bahwa ini nggak pakai apa-apa kok gitu ya. Kita insya Allah berhusnuzon gitu ya, bahwa itu juga baik gitu, itu halal gitu kan, kalau kita bisa memastikan itu. Dan kita juga tidak tahu kan apa yang kita makan sehari-hari gitu, misalkan somai atau apapun itu halal atau tidak gitu ya, nggak ada labelnya. Somai pinggir jalan, mie ayam kayak gitu, tidak seperti restoran di mall-mall kan. Tapi kita punya asumsi yang besar gitu, punya dugaan yang cukup kuat bahwa apa yang mereka jual itu ya halal kan, dan kita tidak pernah meragukan itu. Nah ini apalagi kalau misalkan si tuan rumah juga kadang mengerti ini kok halal kok, masaknya juga nggak dicampur sama, ya udah insya Allah. Oke, berarti dalam konteks makanan boleh ya Ustadz, lagi itu makanan yang dihalalkan oleh Islam, boleh, bukan yang diharamkan. Boleh. Nah kalau misalkan kita main ke rumah teman yang non-Islam, nah halal nih Ustadz makanannya, nasi, ayam itu kan halal Ustadz, tapi piringnya ini bekas yang haram Ustadz, seperti babi, itu boleh nggak dimakan Ustadz? Ya kalau sudah dicuci dengan sabun ya insya Allah nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Itu artinya apapun itu, bahkan darah pun gitu ya, itu golongan darah misalkan ada kemaslahatan, itu tidak masalah. Kita tidak tahu kalau misalkan ada yang sakit dapat sumbangan darah, dan darah itu dari siapa juga kita tahu. Yang menjadi concern kita adalah apakah darah itu bermasalah atau tidak gitu kan, dari segi medis gitu ya. Tapi kita tidak pernah mempertanyakan darah itu dari muslim atau non muslim kan gitu kan. Jadi yang penting adalah itu ada kemaslahatan. Termasuk juga ya sebenarnya piring tadi juga bagian dari muamalah. Kalau misalkan ada usaha sudah dicuci dan nyuci, itu ya asumsinya jelas kalau di rumah tangga saya kira sekarang ya sudah pasti pakai sabun cuci lah gitu ya, tidak mungkin sekedar air saja gitu kan. Nah itu dan itu tentu saja sisa-sisa najisnya dan semacamnya itu sudah hilang, apalagi piring yang bentuknya yang beling-beling gitu, porselin itu insya Allah aman. Oke, jadi kalau piringnya bersih, nggak ada darah atau daging babinya, itu nggak apa-apa ya Ustadz? Nggak apa-apa, insya Allah. Oh, kemarin tuh ada yang viral Ustadz, video. Jadi yang jualan bakso, dia tuh ada yang beli sambil makan kerupuk babi itu Ustadz. Sampai mangkok-mangkoknya itu dihancurin semua gara-gara bekas babi gitu Ustadz. Berarti itu salah ya Ustadz? Ya itu ya kurang tepat ya. Pada prinsipnya di Islam itu tidak ada hukum bagi yang tidak tahu gitu ya. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh mencari tahu gitu ya. Artinya
kalau misalkan dari hal-hal yang kita tidak tahu, kita punya asumsi besar bahwa itu halal dan ya udah kita lakukan gitu. Misalkan kalau tidak ada hukum bagi yang tidak tahu, kita tidak perlu mengejar ini makanan sumbernya dari mana, masaknya bagaimana, ininya pertanyaan yang terus pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya sudah. Yang penting kita tahu bahwa zatnya itu halal gitu kan. Kemudian dimasak dengan cara yang baik pula, maksudnya tidak dicampur dengan haram atau bumbunya tidak ada mengandung hal-hal yang diharamkan, maka itu insya Allah boleh gitu. Oke Ustadz. Nah tadi kan kita bahas tentang makanan, ternyata boleh ya Ustadz. Nah dalam konteks donor darah Ustadz, sebagai penerima ataupun pemberi itu boleh nggak Ustadz? Boleh, sebagaimana kita singgung tadi, karena dasarnya adalah kemaslahatan dan tidak ada dalil yang khusus melarang itu gitu ya. Pada akhirnya perhatian kepada untuk urusan donor darah itu lebih kepada bahwa darahnya itu baik atau tidak gitu, punya, dan itu sudah diuji tentu saja. Kalau sudah sampai kepada kita, itu sudah mengalami berbagai macam proses. Dari orangnya pun sudah dites gitu kan, tensinya, kemudian segala macam itu dites. Nah kalau sudah donor, kemudian darahnya itu ada filter dari misalkan dari PMI atau dari rumah sakit, kemudian disimpan. Nah itu kemudian pada sampai ke kita itu sudah clear gitu. Kecuali orangnya masih mempertanyakan ini darahnya dari muslim atau bukan gitu, dan itu jarang sekali pertanyaan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan netizen. Nah pemirsa, masih ada nih video selanjutnya, langsung aja yuk kita simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita untuk menjawab salam dari salamnya orang non-muslim? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Salma. Dia menanyakan bagaimana menjawab salam Assalamualaikum yang diucapkan seorang non-muslim kepada kita. Nah kita harus kayak gimana? Harus jawab atau enggak Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya itu juga secara persis ya ada dalam hadis Nabi, artinya dijawab dengan wa'alaikum atau wa'alaikum, jadi atasmu gitu ya. Jadi atasmu kembali itu kepadamu ya Ustaz? Kembali kepadamu itu tergantung kemudian niat dari yang menyampaikan salam itu. Kalau yang dimaksudkan adalah salam kebaikan, maka dirimu akan dapat kebaikan juga. Tapi kalau keburukan ya akan dapat keburukan juga gitu. Karena konteksnya salam dari non-muslim itu pada zaman Nabi bisa jadi karena ada konteks ketegangan gitu antara kaum muslimin atau kaum mukminin dengan kafir Quraisy misalkan, atau konteks perang. Jadi bisa jadi itu bagian dari bagaimana mereka melakukan strategi gitu ya, mendoakan keburukan dan segala macam. Jadi tidak dijawab secara full gitu. Jadi kita nggak jawab waalaikumsalam tapi jawabnya waalaikum, kembali kepadamu ya Ustaz? Waalaikum ya, kembali kepadamu, karena salam itu kan artinya ya kedamaian, kesejahteraan gitu kan. Jadi dipotong di waalaikum aja atau alaikum saja gitu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawaban dari netizen. Nah, pemirsa jangan kemana-mana ya. Kita jeda sejenak. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Wah, makin seru aja nih video-video pertanyaan netizen. Nah, masih ada nih video selanjutnya yang nggak kalah serunya. Langsung aja yuk kita simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani dari Solo. Saya ingin bertanya, dalam Al-Quran kita dianjurkan untuk bersikap keras kepada orang kafir. Nah, tapi kita juga dianjurkan untuk bersikap lemah lembut dan bijaksana dalam mengajak kebaikan. Nabi juga menganjurkan kita untuk hormat kepada tamu kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita jika tamu kita itu adalah non-muslim? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Hani. Dia menanyakan, dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa kita harus bersikap keras pada orang kafir. Di balik itu juga kita diwajibkan untuk bersikap lemah lembut dan bijaksana dalam mengajak orang lain dalam berbuat baik. Juga Nabi kita juga menganjurkan kita bersikap hormat terhadap tamu kita. Nah, bagaimana kalau tamu kita adalah non-muslim? Gimana Ustadz? Silahkan.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini kembali kepada prinsip umum tadi ya. Pada dasarnya kita sebagai umat Muslim itu dikasih ajaran, dikasih pencerahan bahwa menjadi rahmat untuk semesta gitu ya. Tidak hanya Muslim saja, tetapi semesta, alam, sekalian alam kayak gitu. Nah, adapun memang kalau dalam Al-Quran tadi kayaknya sepertinya merujuk pada surat Al-Fat gitu ya, bahwa para sahabat itu asyidda alal kufar, jadi mereka keras terhadap orang-orang kufar, orang-orang kafir atau non-muslim itu pada intinya adalah konteksnya konteks perang gitu ya. Ya, namanya konteks perang, yang namanya kufar atau non-muslim itu adalah musuh. Ya, di mana-mana perang, di mana kita bisa lemah lembut sama musuh ketika perang, gitu ya. Maksudnya ya sama musuh ya tegas, keras gitu ya, keras. Artinya ya kita mau menang dong dengan musuh, nggak namanya perang masa mau kalah kan gitu. Nah, artinya dalam hal itu, dalam konteks ayat itu adalah kerasnya itu keras melawan musuh ketika perang gitu ya. Ketika perang itu tentu saja keras, karena ketika perang pasti ada keinginan untuk melumpuhkan musuh gitu ya, dengan cara membunuhkah atau menyerang senjatanya sehingga dia tidak bisa lagi menyerang gitu ya. Nah, itu yang memang dibutuhkan ya, patriotik gitu ya. Kemudian tidak hanya hubungan muslim kafir saja atau non muslim saja, tetapi secara umum doktrin tentara di mana-mana ketika perang ya harus keras. Ya harus keras, harus berani, harus patriotik ya. Makanya berlomba-lomba untuk canggih-canggihan senjata gitu kan. Karena apa? Karena kalau senjatanya canggih, asumsinya kan besar untuk bisa menang gitu. Itu konteks perang tentu saja. Tapi kemudian tadi kalau konteksnya bukan perang ya banyak praktek-praktek Nabi yang seperti yang sudah kita bahas ketika ada jenazah gitu ya, non muslim yang lewat di hadapan Nabi berdiri. Nah, ya, kemudian para sahabat menanyakan tadi kan, kenapa berdiri? Karena itu alaisat nafsan, bukankah itu jiwa manusia yang juga harus dihormati? Sama jenazah aja Nabi menghormati gitu ya, dihormat sama jenazah yang muslim, apalagi kalau misalkan masih hidup gitu ya, tentu saja Nabi juga lebih menghormati lagi. Banyak sekali muamalah atau interaksi yang dilakukan Nabi terhadap non muslim gitu kan. Tetangga misalkan berbuat baik sama tetangga itu tidak membedakan tetangganya muslim atau enggak. Tetangga ya tetangga aja. Misalkan ada sahabat Abdullah bin Amr gitu, dia mendengar bahwa mengatakan kepada para sahabatnya atau anaknya ketika ada daging kurban, katakanlah kalau tidak salah ingat, apakah sudah dibagikan kepada tetanggamu gitu kan? Karena aku mendengar bahwa Nabi memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan kepada tetangga seakan-akan kita tidak bisa hidup lagi gitu. Jadi berbuat baik semaksimal mungkin gitu kepada para tetangga, baik itu muslim maupun non muslim, karena itu disebut nanti ada citra Islam baik di situ ada syiar, ada dakwah gitu. Jadi kita juga bagian dari bagaimana amar ma'ruf juga di situ gitu. Oke, jadi kita sesama muslim dengan non muslim harus berbuat baik semaksimal mungkin, kecuali dalam konteks perang ya Ustadz ya, harus bersikap keras. Ya, dan konteks perang bersikap keras itu tidak hanya kepada non-muslim ya, kepada sesama muslim kadang juga keras. Namanya perang kan, misalnya perang melawan banyak sekali perang di negeri yang sesama muslim perangnya, jadi pihak A muslim, pihak B muslim, tetapi kan sama-sama keras kan, sama-sama ada keinginan untuk melumpuhkan musuhnya gitu. Dan itu sesama muslim, apalagi sama non-muslim yang beda kepercayaan ya, kemudian ada sentimen keagamaan jadinya kan gitu. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan netizen. Nah, masih ada nih video terakhir dari netizen selanjutnya. Langsung aja yuk kita simak video pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lezi, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah doa seorang muslim bagi orang yang berlainan agama itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana doa yang dibenarkan seseorang yang beragama Islam bagi orang tua yang beragama Katolik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Lezi. Nah, pertanyaannya, apakah doa orang muslim bagi orang non-Islam dapat diterima Allah Subhanahu wa taala? Nah, bagaimana doa orang yang dibenarkan seorang yang beragama Islam bagi orang tua yang
Katolik. Jadi kita orang Muslim berdoa sama orang tua yang non-Islam itu gimana Ustadz? Silakan. Baik, terima kasih. Kalau doanya dari yang non-Muslim untuk yang Muslim ya doanya seperti buih di lautan ya. Artinya dalam perkara bagaimana kita menjaga kerukunan antar umat beragama ya, sekarang istilahnya itu kan kalau di kita itu ya itu boleh-boleh saja, baik-baik saja, karena di situ ada pengharapan, ada wish gitu ya, ada saling menularkan energi yang positif ya dari sesama manusia, itu bagus. Tetapi kalau di mata Allah ya itu nggak ada artinya gitu ya, nggak ada artinya, karena ya, itu dari mereka yang tidak percaya, tidak beriman gitu ya kan. Kita kan namanya beriman itu ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan, sebagai seorang muslim ya. Ini satu pendapat gitu ya, yang saya kira kuat. Nah, dari seorang muslim untuk non muslim, doanya yang paling utama adalah ya bagaimana bisa yang non muslim itu bisa mendapat hidayah. Itu saja, betul. Itu dulu gitu. Kalau itu sudah dapat, baru doa yang lain-lain. Nanti nggak mungkin kita ya doa lagi-lagi sebagai masuk dalam bab bagaimana kita berinteraksi sesama non muslim. Misalkan ada teman kita yang non muslim mau ujian, ya semoga sukses ya gitu kan. Ya itu kan bagian dari doa ya. Cuma ya itu juga bagian dari bagaimana kita berinteraksi sesama manusia juga tadi, rahmat tadi. Tetapi kalau doanya itu punya muatan ideologis, punya muatan agama, maka yang terbaik adalah bagaimana saudara kita itu bisa mendapat hidayah Islam gitu kan. Nabi saja yang seorang Muhammad yang seorang nabi gitu kan, doanya pun untuk bisa pamannya itu Abu Thalib itu mendapat hidayah tidak dikabulkan kan. Kata Allah, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Jadi engkau tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang meski orang itu engkau sangat cintai gitu kan. Sesungguhnya Allah yang memberi hidayah gitu. Dan maksudnya adalah hidayah itu hal yang terus-menerus kita panjatkan gitu untuk sesama manusia yang non-muslim. Jadi hidayah namanya hidayah irsyad gitu ya. Bagaimana pertama di hidayah ada dua. Hidayah irsyad, bagaimana kita bisa mengiringi atau meng-guide memberi petunjuk atau memberi guideline gitu ya, memberi arahan seseorang kepada Islam, tetapi kemudian ada yang namanya hidayah taufik. Bagaimana Allah bisa menyambut gitu apa yang kita usahakan tadi. Nah, itu kedua model hidayah yang juga perlu kita pahami gitu. Oke, Ustadz. Nah, itu kan dalam pertemuan ya Ustadz, orang muslim berdoa untuk sahabat yang non-muslim. Nah, kalau misalkan kita berdoa untuk orang tua yang non-muslim Ustadz? Sama, hal yang sama kita lakukan gitu kan, ya hidayah gitu kan, karena orang tua yang non-muslim masuk babnya orang yang non-muslim juga gitu kan, meskipun itu orang tua kita gitu ya. Artinya doa yang tulus yang kita lakukan tentu saja agar mereka bisa memeluk Islam gitu kan, tetapi juga ditempuh dengan cara-cara yang arif juga gitu, tidak hanya sekedar berdoa, tetapi bagaimana arahan atau bagaimana mendampingi gitu ya, meng-guide orang tua kita agar bisa masuk Islam itu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawaban dari video pertanyaan netizen. Ustadz, boleh dong kasih pesan untuk pemirsa? Baik, terima kasih. Pesan buat kita semua, buat pemirsa TV-mu yang berbahagia juga, bahwa kita sebagai seorang muslim ini memang dituntut untuk senantiasa menebarkan kebaikan tidak hanya sesama non-muslim tetapi juga terhadap semesta. Ini sudah menjadi nilai dasar kita sebagai umat Islam untuk menjalankan ya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menyebarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang penuh dengan hikmah kepada sesama, meskipun itu untuk mereka yang belum beriman seperti saudara-saudara kita yang non-muslim. Dan tidak hanya itu, kita juga dituntut untuk menjadi khalifah ya, fil ard, menjadi yang merawat bumi ini, tidak hanya merawat bagaimana persaudaraan sesama manusia kita jaga, tetapi bagaimana kita juga merawat bumi di mana kita tinggal, semoga menjadi senantiasa menjadi tempat yang indah dan berbarokah.
Oke, baik, terima kasih Ustadz. Wah, pemirsa, sungguh luar biasa acara hari ini. Kita udah dapat ilmu yang berharga dan suasana yang menyenangkan dari Ustadz kita. Nah, sebelum kita berpisah, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Ustadz kita yang udah sharing ilmunya dan kebaikan hatinya buat kita. Nah, pemirsa, terus praktikkan nilai-nilai kebaikan yang udah kita dapat hari ini. Kita bukan jadi pribadi yang lebih baik lagi, tapi juga bisa membawa kebaikan untuk dunia. Tetap semangat dan terus berkarya. Saya Nelis Larasati Gufron bersama Ustadz Nasrullah dan kerabat yang bertugas undur diri. Syukron semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.